Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Viola dan juga Pak Piko, selaku dosen pengampu mata kuliah Bangunan Ramah Lingkungan. Perkenalkan, saya Dahlia Inatsal Latifa dengan NIM 21052251764. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu rating tools bangunan hijau dari Australia bernama Greenstar. Nah, bicara tentang Greenstar, apa sih Greenstar itu? Jadi Greenstar ini merupakan salah satu rating tools bangunan hijau yang fungsinya sebagai rating untuk menilai bangunan yang dianggap memiliki teknologi yang sustain atau kebaruan di Australia yang dikeluarkan oleh GBCA. Nah, bicara tentang GBCA, apa sih GBCA ini? Jadi GBCA ini merupakan pendekan dari Green Building Council of Australia. Nah, GBCA ini dia merupakan lembaga peneliti bangunan hijau yang berbasis di Australia sejak tahun 2003. Jadi GBCA ini memberikan penghargaan kepada bangunan ramah lingkungan yang dianggap memiliki teknologi yang sustain di Australia sejak tahun 2003. Kemudian apa misi utama dari Greenstar? Misi utama dari Greenstar adalah untuk menciptakan tempat yang dianggap sustainable atau berkelanjutan dengan cara menciptakan bangunan ramah lingkungan. Kemudian selain misi, Greenstar juga memiliki tujuan utama. Ada beberapa tujuan utama dari Greenstar. Salah satunya adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim, kemudian yang kedua untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan juga kualitas hidup, kemudian berkontribusi dalam melestarikan dan menjaga ekosistem yang ada di planet bumi, kemudian berkontribusi dalam perubahan ekonomi berkelanjutan di dunia. Nah, kemudian ada 9 kategori penilaian dalam rating tools Greenstar. Yang pertama, indoor environmental quality, kemudian energy, transport, kemudian water, material, land use dan ekologi, serta ada juga emission, innovation, dan manajemen. Itu tadi 9 kategori penilaian berdasarkan rating tools bangunan hijau Greenstar. Kemudian ada beberapa perbedaan antara Greenstar dengan rating tools lainnya. Mungkin yang bisa dilihat dari lembaga penerbitnya berbeda, negara penerbitnya, kemudian aspek yang dinilai serta penerapannya. Namun di sini dari keempat Greenstar ada beberapa rating tools yang memiliki aspek kemiripan di bidang aspek yang dinilai, salah satunya dari BREEAM dan juga Greenstar, namun dari penerapannya keduanya ini masih tetap berbeda. Kemudian menuju ke level penilaian. Level penilaian Greenstar ini diambil berdasarkan poin terendahnya 0 sampai 9, kemudian tertingginya dari 75 plus, itu akan mendapatkan outcome atau gelar World Leadership atau World Excellence dengan poin 7 bintang. Itu tadi penilaian dari rating tools Greenstar. Kemudian menuju ke bangunan yang tersertifikasi Greenstar. Yang pertama ada dari 32 Smith Street yang ada di Parramatta, Australia. Ini merupakan bangunan gedung perkantoran di daerah Parramatta, Australia. Dia dinobatkan sebagai bangunan gedung perkantoran Australia pertama yang mendapatkan rating 6 bintang pada tahun 2021. Selanjutnya ada bangunan balai masyarakat bernama North Aquatic and Community Hub di Northland, Australia. Dia merupakan balai masyarakat pertama di daerah Northland, Australia yang mendapatkan rating 5 bintang pada tahun 2021 berdasarkan rating tools Greenstar dan mendapatkan perolehan poin sebesar 64 poin per 100 poin. Selanjutnya, yang terakhir ada Vicky Sara Building, merupakan bangunan perkuliahan milik Fakultas Sains dan Teknologi dari University of Technology Sydney. Dia dinobatkan sebagai bangunan pertama di daerah Sydney yang fungsinya sebagai bangunan gedung perkuliahan yang mendapatkan rating 6 bintang berdasarkan rating tools Greenstar pada tahun 2015. Nah, menuju ke scorecard atau penilaian, di sini ada beberapa kategori yang harus dinilai berdasarkan rating tools Greenstar. Yang pertama ada kategori manajemen. Salah satu aspek yang dinilai adalah mengenai construction environmental management. Kemudian ada juga community and training, kemudian ada Greenstar accepted professional. Itu tadi beberapa aspek yang harus dinilai dan di-checklist selama pengerjaan rating dilakukan. Kemudian selanjutnya ada kategori indoor environmental quality. Salah satu kategori yang dinilai adalah mengenai indoor air quality. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan penghargaan dan menilai apakah bangunan tersebut sudah menyediakan alur kerja yang dianggap sustain atau kebaruan baik di Australia maupun di dunia. Kemudian ada juga dari kategori energi. Ada beberapa aspek yang perlu dinilai dalam kategori energi ini, salah satunya adalah greenhouse gas emission dan juga peak electricity demand reduction, efek rumah kaca dan juga permintaan listrik yang berlebihan. Selanjutnya ada juga dari kategori transport dan juga water. Dari kedua kategori ini yang dinilai salah satunya adalah mengenai potable water atau ketersediaan air bersih dan juga air minum. Nah, tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui alur kerja yang digunakan oleh proyek ataupun gedung
apakah sudah dianggap sustain atau berkelanjutan baik di dunia ataupun di Australia dalam menyediakan air bersih ataupun air minum yang layak bagi para penghuni ataupun pengguna gedungnya. Selanjutnya ada dari material yang dinilai dari kategori ini, salah satunya adalah mengenai life cycle impact, responsibility building material, dan sustainable product. Itu tadi kategori penilaian dari aspek material. Kemudian selanjutnya ada land use dan ekologi serta emission. Dari kedua kategori ini yang dinilai salah satunya adalah mengenai light pollution atau polusi cahaya. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui praktik atau alur kerja yang digunakan oleh proyek atau gedung, apakah sudah dianggap sustain atau kebaruan baik di Australia ataupun di dunia dalam menyediakan dan mengantisipasi dampak polusi cahaya. Kemudian yang terakhir ada dari innovation. Nah, aspek innovation yang dinilai salah satunya adalah mengenai innovation teknologi or process. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengecek apakah bangunan ataupun proyek itu sudah melengkapi semua aspek-aspek sebelumnya yang sudah dijelaskan dan dianggap sustain atau berkelanjutan. Kemudian nanti scorecard yang sudah saya jelaskan sebelumnya akan terakumulasi secara otomatis pada web GBCA. Mungkin ini seperti yang di layar sudah disediakan contohnya. Akan terakumulasi poinnya dan juga gelar atau ratingnya akan keluar secara otomatis. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai rating tools bangunan hijau Green Star dari Australia. Dan for your information, untuk sertifikat ini masa berlakunya itu sekitar 3 tahun 90 hari. Dan pada masa 90 hari itu bisa dilakukan resertifikasi atau sertifikasi baru harus dalam masa 90 hari itu. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai Green Star Rating Tools. Bila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon maaf. Saya Dahlia Ina Salatifah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.